Galileo to Einstein didukung oleh Early Branding and Communication. Kunjungi kami di www.thinkingearly.com dan Creative Mobile Development. Untuk info, hubungi kami di info@creative.com. Di bagian kedua ini, kita akan mengenal apa yang dinamakan sebagai perubahan momentum, atau dengan istilah yang lebih singkat disebut sebagai impuls. Nah, sekarang kalau kita misalkan ada sebuah kereta yang sedang bergerak, lalu kereta ini menabrak suatu dinding dan berhenti, maka bagaimana kita mendapatkan perubahan momentum dari kereta tersebut? Jadi misalkan ini tadi ada kereta, katakanlah massa dari kereta ini 10.000 kg, lalu bergerak ke kanan dengan kecepatan 10 meter per detik. Nah, kemudian dia menabrak sebuah dinding dan berhenti. Jadi, perubahan momentum atau impuls dari kereta ini bisa juga ditulis dengan lambang delta P, perubahan momentum, yakni momentum akhir dari kereta dikurangi momentum awal dari kereta tersebut. Jadi di sini kita lihat pada saat keadaan terakhir kereta tersebut berhenti, jadi kecepatannya adalah 0, maka kita dapat katakan nilai momentum akhir dari kereta tersebut juga 0. Lalu momentum awalnya adalah massa dari kereta 10.000 dikalikan dengan kecepatan kereta 10 atau 100.000 kg meter per detik. Jadi di sini perubahan momentum dari kereta tersebut nilainya minus 100.000 kg meter per detik. Nah, tanda minus di sini sebenarnya mengatakan bahwa kereta tersebut mengalami perubahan momentum dengan arah ke kiri. Jadi impuls dari kereta tersebut memiliki arah ke kiri. Tanda minusnya itu tadi. Nah, mungkin untuk saat ini kita jangan terlalu dipusingkan terlebih dahulu dengan adanya tanda-tanda negatif minus seperti ini. Namun ke depan kita akan lebih kepada mencari besar perubahan momentum benda tersebut. Jadi yang kedua, misalkan ada sebuah bola yang kita lempar pada suatu dinding. Misalkan kecepatan bola ini 5 meter per detik, lalu masanya misalkan setengah kilogram. Nah, bola ini kemudian setelah menabrak dinding memantul ke kiri. Nah, di sini karena arah geraknya ke kiri, maka kecepatannya minus, misalkan minus 5 meter per detik. Jadi mantul balik arah, besarnya tetap 5 meter per detik, namun ke kiri. Nah, bagaimana sekarang mencari perubahan momentum atau impuls dari bola tadi? Jadi momentum akhir kita kurangi dengan momentum awalnya. Nah, sekarang kita hitung massanya setengah dikalikan kecepatan akhirnya minus 5, lalu dikurangi momentum awalnya. Di sini massanya juga masih setengah, tadi dikalikan dengan kecepatannya 5. Nah, kita dapati bahwa nilai dari perubahan momentum atau impuls bola yang dilemparkan ke dinding sebesar minus 5 kg meter per detik. Jadi nilainya di sini 5 kg meter per detik dan arahnya ke kiri. Nah, kita akan melihat bagaimana penggunaan dari perubahan momentum ini atau impuls untuk kasus benda-benda yang bertumbukan atau bertabrakan nanti.
ketika ada benda-benda yang bertabrakan atau bertumbukan, maka kita biasanya akan dipertanyakan tentang bagaimanakah keadaan benda-benda tersebut setelah bertabrakan. Misalkan kedua bola ini, apakah mereka akan kemudian berpisah atau bergerak bersama atau saling mengejar. Nah, di sini ketika kita ada suatu keadaan, misalkan tumbukan, maka dalam menyelesaikan permasalahan seperti tumbukan tadi memerlukan suatu hukum yang dapat menghubungkan antara keadaan sebelum tumbukan dengan keadaan setelah tumbukan, di mana nanti kita akan belajar bahwa pada kasus-kasus tumbukan maka total momentum benda-benda yang bertumbukan baik sesaat sebelum mereka bertumbukan dengan pada saat setelah bertumbukan, jadi sesaat sebelum tumbukan dan sesaat sesudah tumbukan, maka nilainya adalah kekal atau sama. Jadi sekali lagi ini yang dinamakan sebagai hukum kekekalan momentum, yakni total momentum benda-benda yang bertumbukan sesaat sebelum bertumbukan dengan sesaat setelah bertumbukan, nilainya adalah sama atau kekal. Nah begini, jadi hukum kekekalan momentum tersebut dapat kita pikirkan jika ada dua benda, misalkan untuk mempermudah soal, katakanlah benda 1 dan benda 2 bergerak saling menuju dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2. Nah, lalu kemudian setelah bertumbukan, nah ini juga misalkan mereka berpisah dengan kecepatan V1 aksen dan V2 aksen. Nah, dari kecepatan-kecepatan ini, baik sebelum bertumbukan maupun setelah bertumbukan, kita dapat mencari perubahan momentum atau impuls dari masing-masing bola tadi. Jadi, perubahan momentum dari bola yang pertama adalah momentum akhir dia dikurangi dengan momentum awalnya M1V1 aksen dikurang M1V1, dan perubahan momentum dari bola yang kedua juga dapat kita cari, yakni massa bola tersebut dikalikan kecepatannya setelah bertabrakan dikurang massa bola itu dikali kecepatannya dia sebelum bertabrakan. Nah, ada hal yang perlu kita pahami, yakni bahwa perubahan momentum bola pertama dan perubahan momentum dari bola kedua ini memiliki nilai yang sama namun arah yang berlawanan. Jadi delta P1 sama dengan minus delta P2 atau sebaliknya. Perubahan momentum bola pertama sama dengan minus perubahan momentum bola kedua. Nah, dari pemahaman tersebut kita dapat lihat bahwa jika kita hitung perubahan momentum minus perubahan momentum bola yang pertama sama dengan perubahan momentum bola yang kedua, lalu kita lihat di sini minus M1V1 aksen dikurang V1, ini adalah yang perubahan momentum bola pertama, sama dengan M2 dikali V2 aksen dikurang V2, ini perubahan momentum bola yang kedua. Nah, sekarang kita akan selesaikan ini. Lalu kita pindah ruas, dimana ini adalah yang sebelum mereka bertumbukan dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2, lalu yang setelah tumbukan V1 ini kita pindah ke sebelah kanan. Nah, apa yang kita dapatkan barusan ini adalah pernyataan dari hukum kekekalan momentum secara matematik. Nah, perlu kita pahami bahwa hukum kekekalan momentum ini terjadi apabila pada saat kedua benda tadi bertumbukan tidak ada gaya dari luar. Nah, kita akan bicara lebih jauh mengenai gaya di materi yang selanjutnya. Jadi, kita bisa bayangkan benar-benar hanya interaksi antara kedua bola, kedua benda tadi,
ketika bertabrakan tanpa adanya suatu gaya dari luar, maka hukum kekekalan momentum ini berlaku. Namun, jika pada saat mereka bertabrakan itu ada gaya yang bekerja yang dari luar, di luar mereka, maka kita tidak bisa lagi menggunakan hukum kekekalan momentum ini. Nah, ini adalah suatu metode yang kita akan gunakan nanti ketika menyelesaikan persoalan-persoalan benda-benda yang bertumbukan, lalu pada kita ditanyakan bagaimana keadaan kecepatan benda-benda yang bertumbukan tadi setelah bertabrakan, ya, menggunakan hukum kekekalan momentum.